Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu AI menanyakan, maaf, Ibu II, Ibu Ida. Saya wanita berumur 46 tahun dengan keluhan miom adenomyosis 20 cm, cukup besar. Pernah diangkat tapi tumbuh lagi. Kemudian disertai perdarahan saat ini dan HB-nya pernah sampai 6. Pertanyaannya adalah apakah urgen, harus operasi sesuai anjuran dokter, apakah akan hilang ketika sudah menopause? Pertanyaan yang lain adalah Ibu NR menanyakan, dok, saya pengen curhat nih. Saya punya miom 12 cm, kemudian sudah di USG, tapi kata dokter harus diangkat miom plus rahimnya, padahal belum punya anak. Bayang nggak dok kalau tidak diangkat? Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Pada kasus yang pertama, miom dengan DD itu diferensial diagnosis, artinya kemungkinan lain adalah adenomyosis, besarnya 20 cm. Sudah pernah dioperasi, tumbuh lagi. Kita bahas satu titik ini dulu. Pada miom ataupun adenomyosis, setelah dilakukan operasi, memang bisa tumbuh lagi. Walaupun tumor ini adalah tumor yang jinak. Kenapa? Karena memang gennya seseorang itu sudah berubah, sudah mutasi. Artinya kedokteran zaman sekarang belum bisa mencegah, belum bisa merubah risiko, misalnya setelah dioperasi diberikan terapi tertentu merubah gennya sehingga nanti tidak tumbuh lagi. Jadi memang pasien sudah harus mendapatkan penjelasan dari dokter bahwa pasca operasi miom atau adenomyosis masih mungkin bisa tumbuh lagi. Kemudian hal yang kedua adalah 20 cm itu cukup besar dan menyebabkan anemi. Sahabat sekalian, pada mioma atau adenomyosis, terutama yang tumbuhnya dekat dengan rongga rahim, maka bisa mempengaruhi pola haid. Kenapa? Karena rongga rahimnya menjadi relatif lebih lebar, lebih luas, sehingga darah haidnya menjadi lebih banyak, sehingga terjadi anemia atau kurang darah, sehingga mungkin harus transfusi. Nah, kemudian disarankan untuk dilakukan operasi, tapi ada pertanyaan, mungkin tidak hilang setelah menopause? Sahabat sekalian, pertanyaan mungkin tidak hilang setelah menopause ini memang sering ditanyakan oleh pasien, karena ya kita maklum kadang-kadang pasien itu enggan, khawatir, takut untuk dilakukan operasi, atau mungkin juga enggan, takut, khawatir dilakukan operasi yang kedua kali, nanti tumbuh lagi dan sebagainya. Namun jawabannya adalah ketika miom atau adenomyosis 20 cm tidak mungkin hilang pasca menopause atau setelah menopause. Jadi ini sudah confirm, artinya dengan besar tumor miom atau adenomyosis sekian 20 cm, maka tidak ada peluang dia hilang ketika sudah menopause. Sehingga jawabannya adalah walaupun sudah menopause, tumor tersebut tetap ada dan sarannya memang dilakukan operasi. Namun operasinya tentunya masih beberapa pilihan. Apakah hanya diambil tumornya, apakah harus diangkat kandungannya? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, Ibu NR tadi menanyakan bahwa miomnya adalah 12 cm dan kebetulan belum punya anak. Apakah harus diangkat kandungannya? Secara umum jawabannya adalah tidak. Tidak dalam arti masih ada peluang dilakukan tindakan operasi, hanya dilakukan pengangkatan miomnya, atau istilahnya adalah miomektomi. Kalau diangkat kandungan namanya histerektomi. Namun demikian,
memang ada beberapa parameter pada jenis miom yang bagaimana yang mungkin risiko histerektomi. Sahabat sekalian, pada miom intinya ada 3 kelompok. Yang pertama adalah mioma subserosa. Mioma subserosa itu miom yang tumbuhnya di tepi atau hampir di kulitnya dari rahim, namanya di perimetrium, sehingga tumbuhnya keluar, dan ini relatif lebih gampang dilakukan operasi. Yang kedua adalah miom intramural. Intra itu di dalam, mural itu otot, sehingga miom itu di dalam otot rahim. Nah, ini memang mempunyai karakter operasinya memang lebih memungkinkan terjadinya perdarahan, tapi biasanya juga masih bisa diatasi dan dilakukan operasi dengan baik. Nah, yang ketiga adalah miom submukosum, miom yang tumbuhnya itu di lapisan dalam dari rahim, mendesak rongga rahim. Ini tipikal dari miom ini adalah pasiennya sering haidnya berlebihan dan sebagainya. Dan operasinya harus hati-hati kalau misalnya belum punya anak, karena ketika mengambil miomnya aja diharapkan lapisan atau dinding dalam rahim itu tidak terbuka, sehingga tetap menjamin nanti pasien tersebut bisa hamil dengan baik. Nah, lain lagi adalah pada tipe miom mana yang sulit dilakukan miomektomi atau sulit dilakukan hanya mengambil miomnya saja, yaitu miom cervicalis. Miom cervicalis adalah miom yang tumbuh, nanti saya tunjukkan gambarnya, posisinya di mulut, di sekitar mulut rahim. Jadi rahim itu ada fundus, corpus, isthmus, dan cervix. Nah, ketika miom itu tumbuh di bawah dekat mulut rahim, di situ terdapat banyak pembuluh darah. Kalau tidak dilakukan dengan teknik tertentu, dengan surgeon yang berpengalaman, dengan dokter kandungan berpengalaman, memang risikonya perdarahan. Jadi secara umum kesimpulannya adalah yang pertama, mioma atau adenomyosis itu memang kelompok tumor yang jinak, tapi selalu ada risiko tumbuh lagi. Yang kedua, bahwa miom atau adenomyosis yang besar tidak ada peluang dia akan hilang ketika menopause. Kemudian mioma uteri, apalagi pada pasien yang belum punya anak, bisa masih punya peluang dilakukan miomektomi tanpa mengangkat rahimnya. Jadi demikian sahabat, ada beberapa detail terkait dengan deskripsi diskusi hari ini. Semoga memberikan pemahaman yang lebih baik dan viewers sekalian mungkin bisa membantu untuk memilih pengobatan yang lebih baik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.